Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lang Tiara Putra dari 3JJ1 dengan NIM 97 2019 009. Saya akan menunjukkan sebagai langkah-langkah membuat model 3 dimensi atau membuat model jembatan tangga kayu dengan menggunakan aplikasi SAP versi 2014. Sebelumnya saya akan menunjukkan model 3 dimensi dari jembatan yang saya amati di lapangan, menggunakan aplikasi SketchUp. Jadi ini adalah jembatannya, panjangnya ini 9 meter dengan lebar 2 meter, tingginya 2,5 meter. Ini bahannya ini kayu ulin 10x10 dengan plat lantainya setebal 2 cm. Railingnya ini 10,5. Jadi jembatan yang kami amati di lapangan bentuknya seperti ini. Ah, ini jembatan ini hanya dikhususkan untuk penyeberangan orang saja ya. Jadi kalau untuk kendaraan motor tampaknya agak susah atau dilarang melewati jembatan ini. Berikutnya saya akan memulai saja menggunakan aplikasi SAP. Oke, langkah pertama itu new model. Pertama kita tentuin satuannya. Di sini saya akan menggunakan ton meter Celcius, suhu Celcius. Klik, lalu saya akan menggunakan grid only. Kenapa grid only? Di sini saya akan mengcustom uh, suatu bentuk dari jembatan itu. Jadi kalau pakai 2D truss, ini bentuknya hanya begini saja. Nggak ada railing, nggak ada frame yang di tengah di antara segitiga ini, di antara divisinya, nggak ada. Jadi saya akan menggunakan grid only agar mudah mengcustomnya. Oke, klik aja. Di sini akan muncul uh, kotak dialog. Jadi di sini teman-teman harus mengisi kotak dialog ini untuk menentukan space antar garis gridnya atau lebar gridnya atau tinggi gridnya. Jadi pertama-tama saya akan mengisi di sini 25, di sini 2, ini aduh, salah, di sini 2, di sini saya isi 0,375 ya. Lalu di sini saya isi 2. Jadi di sini saya isi 2, di sini saya akan isi 2,5. Saya akan menjelaskan kenapa di sini 0,375. Itu adalah 0,375 adalah uh, jarak space untuk jarak antar garis-garis nanti yang dia akan yang akan ditunjukkan oleh grid berjarak 0,375 meter. Di sini Y adalah berupa lebar jembatan 2 meter dan Z-nya berupa tinggi jembatan 2,5. Lalu oke. Pertama-tama saya akan memastikan dulu ini jembatannya apakah sepanjang 9 meter. Jadi caranya begini. Ini tutup aja. Pertama kita tarik dari titik ini, titik paling ujung, lalu tarik. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini panjangnya udah 9 meter ya. Jadi benar data yang atau kotak dialog yang tadi kita isi benar. Oke, hapus aja. Klik dulu.
Berikutnya saya akan pertama sebelum gambar saya akan memasukkan material dan pembebanan yang paling mudah dulu ya. Pertama di sini saya akan memasukkan eh, material sini di sini untuk menambah kombinasi beban dan di sini untuk menambah beban hidup. Jadi di sini masih ada hanya ada beban mati ya. Oke, kita akan menambah beban hidup. Di sini diketik live, kita pilih live, sini 0 dan add new. Ya, jadi date-nya 1 dan live-nya 0. Klik OK. Berikutnya saya akan menambah beban kombinasi ya. Ini masih kosong kombinasinya. Kombinasi pertama yaitu namanya kombinasi 1, ada beban mati. Di sini beban matinya sebesar skala faktornya sebesar 1,4. Add, kita add, kita add ya. Oh, salah. Oh, kita klik OK. Maaf, tadi salah. Lalu untuk kombinasi kedua yaitu beban kombinasi antara dead dan live. Jadi nanti ada dua. Di sini deadnya 1,2, add. Lalu ada beban hidup ya, besar 1,6, add. Namanya kombinasi 2. Ya, telah ditampilkan di sini ada dua kombinasi. Klik OK. Setelah tahapan sebelumnya, selanjutnya saya akan menambahkan material. Di sini kita akan menambahkan material ya. Pertama, klik Add New Material. Nah, ini tampilannya akan muncul begini ya. Kita pilih Others. Nanti kawan-kawan isi. Sebelumnya saya sudah mengisi, jadi saya akan menunjukkan. Ini klik Modify. Berikut, ini adalah tampilan yang saya telah isi. Jadi, saya tadi menggunakan Newton Milli. Ini besarannya, di sini namanya ulin wood ya, atau kayu ulin. Klik OK. Oke. Berikutnya saya akan menambahkan section, frame section. Jadi di sini kita akan membuat rangka kayu, bahan kayunya kayu ulin 10 kali 10 cm. Jadi pertama ini klik ini, lalu kita add new, pilih yang others ya. Di sini nggak ada kayu, yang ada bahan bahan besi semua atau beton juga ada. Jadi di sini others, pilih yang section designer. Kita namai di sini kayu atau ulin 10 kali 10. Kita memulai desain ya. Berikutnya akan ditampilkan kotak grid begini ya. Kita pilih yang draw solid shape. Kita pilih di sini. Kita custom. Berikutnya akan ditampilkan dialog ini. Di sini kita ubah 0,1 meter satuannya sesuai dengan satuan yang
kita pilih di awal. Jadi harus teliti. Di sini lebarnya juga 1, jadi 100 atau 10 kali 10 cm. Oke, nah dia akan berubah mengecil ya. Tadi 50 cm, berubah jadi 10 cm. Kita klik down, dan jangan lupa memilih material. Kita pilih yang Pulin Wood. Oke, ini sudah masuk ya, Pulin 1010. Ini kita delete aja. Lalu kita bikin kayu ulin yang kedua dengan ukuran 10 kali 5. Caranya sama seperti sebelumnya, hanya saja dimensinya saja yang berbeda. Kita pilih yang rectangle. Di sini kita ubah height-nya 0,1 dan lebarnya 0,05 atau 5 cm. Ini 10 cm, ini 5 cm. Jadi kalau ini tertukar tidak apa-apa, tetapi ada baiknya yang paling panjang itu vertikal. Jadi yang paling panjang tuh tingginya, dan yang paling pendek jaraknya itu lebarnya. Kita klik OK. Nah, ini akan menjadi seperti ini nanti model. Klik down. Kita pilih material, ulin wood. Namanya jangan lupa, kita ganti ulin. Ulin 10 kali 5. Klik OK. Nah, datanya udah masuk dua ya, 10, 10 dan 10, 5. Kita klik OK. Berikutnya kita akan menggambar setelah material dan section frame-nya udah masuk. Jadi kita proses berikutnya menggambar. Pertama, kita harus mengecek. Kita harus menggambar dari sisi samping terlebih dahulu. Yang sekarang ditampilkan di display adalah bagian tampak atas. Cara merubah agar menjadi tampak samping yaitu dengan mengganti sumbunya. Jadi di sini ada sumbu X, Y, dan Z. Untuk mengganti ke samping, kita harus perlu Z dan X. Maka kita pencet X dan Z. Nah, maka jadi sudah terlihat tampak sampingnya. Lalu, bagian tampak samping ini masih menunjukkan bagian yang kiri atau sebelah sini ya. Bisa dilihat yang warna biru ini sebelah sini. Kita rotate aja, kita orbit aja biar tampak jelas. Nah, ini kelihatan bagian sebelah sini. Cara merubahnya yaitu klik move up atau mengganti. Nah, kita sudah pindah sebelah sini dengan y-nya sama dengan 0. Kenapa y-nya 0? Karena permulaan 0 itu dari sumbu ya. Jadi titik ini, titik awal sumbu yaitu 0, dan di sini 2. Jadi y di sini 0, di sini y sama dengan 2. Kalau kalau teman-teman ingin mendesainnya dari 2, dari y sama dengan 2 atau y sama dengan 0, sembarang saja tidak apa-apa. Yang penting hasilnya jadi nanti. Oke, berikutnya kita akan menggambar. Kita pilih materialnya 10 kali 10. Kita pilih ulin 10 ya.
Kita close saja. Kita pertama mulai dari titik paling ujung, tarik garis sini. Jadi kawan-kawan silakan melihat arah tarikan garis saya. Tarik membentuk segitiga seperti model jembatannya ya. Lalu kita klik enter. Berikutnya kita akan membuat railing. Di sini gridnya belum ditampilkan untuk garis bantuan untuk membuat railing, jadi buat garisnya. Caranya yaitu klik garis grid 2 kali sampai muncul koordinat atau muncul kotak dialog ini. Sini kita akan ubah di jet grid data karena di ini sumbu jet. Jadi kita akan ubah sebesar 1,25 meter. Lalu sini kita klik 2,5. Enter. Ini enter. Kita klik 2 kali aja di sini. Lalu di sini namanya jet 3. Enter. Setelah itu kita pilih OK. Nah, di sini sudah muncul garis bantuannya, garis gridnya untuk membuat railing. Kita pilih draw frame. Karena ini railing, jadi kita akan memakai kayu 10,5. Klik close saja. Lalu kita akan membuat garis lurus. Setelah selesai, kita klik enter. Lalu berikutnya bagian atas ini belum ditambahkan, jadi caranya masih sama, agak lemot ya. Kita pilih balok tulin 10-10, close saja. Kita klik enter. Dan satu sisi jembatan telah selesai. Untuk rangka utama, rangka pendukungnya kita tambahkan ya, segitiga terbalik. Jadi cara begini. Saya akan memberi sebuah tips jika kawan-kawan ingin menggambar draw elemen atau menggambar garis ini, kawan-kawan jangan sampai menggambarnya itu double. Jadi ada sebuah garis itu ditambahkan garis lagi, jangan. Karena sistem akan membaca 2 kali rangka itu. Jadi rangkanya numpuk dan bebannya juga bertambah pastinya. Jadi usahakan dan konsentrasi rangka tetap satu tarikan garis. Dan udah jadi garis rangka pendukungnya di bawah. Kita balik ke kursor. Dan satu sisi jembatan telah jadi ya. Berikutnya saya akan mereplikasi. Kita blok semua. Pilih replicate. Di sini saya mereplikasi ke sumbu Y yang di 2 meter, sejauh 2 meter ya. Jadi isinya 2 meter.
Dan jumlah yang akan kita replikasi itu hanya satu ya, jadi di sini hanya isi satu. Kita klik OK. Nah, hasilnya udah muncul, kita orbit aja. Jadi dia akan mereplikasi sesuai arahan perintah atau perintah yang kita masukkan di sumbu Y sejauh 2 meter. Dan selanjutnya yaitu menggambar rangka melintang. Jadi kita akan ganti sumbu ke sumbu SY bagian atas karena jetnya sebesar 2,5 meter. Ini bagian ada. Kita akan menggambar. Jadi teman-teman kalau menggambar gambar tampak ini bisa dibantu posisi kursor, bisa dilihat di 3D view juga. Jadi misalnya ini saya pilih yang ujung sini, akan muncul kursor satunya di 3D view ujung juga. Jadi sangat membantu. Kita klik bagian ini. Oh maaf, salah. Pertama kita pilih draw frame. Kita pilih yang 10-10. Pertama kita klik ujung dan tarik. Oke, enter. Lalu kita pilih rangka yang ini. Di atas segitiga, ujung segitiga. Terus enter. Jadi jarak antara rangka itu berjarak 4 ini ya. Kita lakukan hal yang sama. Dan rangka melintang jembatan telah selesai. Kita dilihat di 3D view-nya. Bagian atas kita balikin lagi ke EXY. Berikutnya saya akan menggambar atau membuat desain plat lantai ya. Ini belum, jadi plat lantai patung kayu tadi belum masuk. Jadi kita harus mengganti tampak ya. Ini tampak atas. Kita akan mengganti tampak atas dengan jetnya 0. Jadi pilih klik ini, jet sudah 0. Untuk menggambar plat lantai, kita pilih yang draw rectangular area element atau gambar kotak ya. Di sini sectionnya kita pilih. Oh ternyata sectionnya saya belum masukin. Jadi teman-teman sebelum menggambar plat lantai, baiknya masukin section dulu atau gambar dulu, tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi serah yang paling mudah yang mana menurut kalian. Jadi kalau di sini saya akan masukin section dulu ya. Jadi pilih yang area section, add new section, kita pilih yang cell, add new, kita pilih yang cell thin, namanya ulin, plat ulin, plat ulin 2 cm. Kita pilih materialnya ulin wood. Di sini saya isi sesuai tebal platnya yaitu 2 cm atau 0,02 meter. Di bawahnya demikian 0,02 meter. Kita klik OK. Di sini udah masuk ya. Tadi yang ditampilkan berupa sec 1. Kini sudah ada plat ulin 2 cm. Kita klik OK. Kita pilih yang sama. Nah ini sudah tampil.
kita pilih flatulin 2 cm. Kita close aja. Pertama saya pilih ujung ini, tarik sampai sejauh atau berjumlah 4 space. Kita klik enter. Jadi lakukan hal yang sama, nariknya. Di sini perlu diperhatikan jarak-jaraknya ya, jadi harus konsentrasi. Dan pelan kayu 2 cm udah ditambahkan. Berikutnya saya akan menambahkan beban hidup dan beban matinya, beban mati tambahan di plat lantai ini. Jadi caranya adalah balik ke kursor, kita klik semuanya, kita pilih sign, area load, uniform shell. Jadi yang pertama adalah depth, satuannya ini ya. Kita isi sebesar 1,85. Ini adalah beban mati tambahan ya. Oh salah, saya salah menginputkan. Jadi ini satuannya KN, sedangkan yang saya pakai ton. Jadi saya convert jadinya 0,18, 0,185. Oke, kita klik add, pilih yang add karena di sini akan meng-add bukan merefresh apapun ataupun mendelete. Jadi kita pilih add, klik OK. Dan beban mati udah masuk. Sistem akan membulatkan beban mati tadi yang 0,185 menjadi 0,19. Berikutnya saya akan memasukkan beban hidup. Kita pilih lagi segmen plat lantainya. Itu kita assign, area load, uniform shell. Kita pilih yang live. Sini satuannya masih ton, meter Celsius. Kita ganti. Beban hidup sebesar 0,7 ton meter kuadrat. Kita pilih add. Jika teman-teman memilih replace, artinya itu akan replace angka dari beban mati yang sebelumnya kita masukkan. Jadi kita klik OK. Untuk melihat beban mati tersebut sudah masuk atau tidak, kita klik kanan salah satu area plat lantai, lalu ditampilkan dialog seperti ini, lalu klik loads. Nah di sini udah masuk ya. Ini depth sebesar 0,185 dan live-nya sebesar 0,7. Jadi kita klik OK dan beban udah masuk. Beban hidup dan beban mati udah masuk dan kombinasinya udah masuk. Berikutnya sebelum melakukan run analysis terhadap model yang saya buat atau model jembatan ini, kita akan menambahkan jenis peretakannya atau sendi. Sini masih ditampilkan tampak bawah, jetnya sama dengan 0. Jadi kita klik ujung ujung poinnya ini, klik dua-duanya. Kemudian kita pilih assign, join, restraint. Yang pertama kita pilih sendi. Oke. Nah, di sini udah ditampilkan, sudah masuk sendinya.
Lalu yang kedua, sisi seberang, kita pilih roles, klik OK. Nah, kalau di sini udah masuk. Setelah itu, setelah sendi masuk, setelah role masuk, kita akan melakukan run analysis terhadap model jembatan yang kita buat. Caranya yaitu sign, mapnya analyze, run analyze. Di sini modal, nah kita ganti ke do not run, lalu kita run now. Proses ini um, menunggu ya. Sembari melakukan run, kita menyimpan model yang kita buat. Saya akan menyimpannya di folder yang saya buat juga. Di sini namanya Ulin, Ulin Drive. Oke, save. Ya, setelah di save, dia akan menampilkan berikut hasilnya. Jadi yang ditampilkan di sini adalah jembatannya berdeformasi ya. Jadi kayak ulinnya berdeformasi, sedangkan yang ini bagian PO ini masih menunjukkan garis-garis lurus. Lalu kita akan mengubah gimana caranya agar garis-garis ini akan menjadi bervolume. Caranya yaitu kita klik bagian display ini, lalu kita pilih yang ini, icon chat display, atau juga bisa CTRL plus X. Lalu kita pilih extrude view, klik OK. Nah, ini setelah bervolume ya. Jadi deformasinya di sini sangat kelihatan. Lalu kita berikutnya akan melakukan cek desain. Jadi caranya yaitu steel frame design. Karena ini jembatan kayu, di sini tidak bisa. Jadi ditampilkannya hanya berdeformasi. Saya rasa setelah sampai sini saja. uh, Kalau ada salah dalam penyampaian atau kesalahan pengucapan atau kesalahan uh, proses, itu salah saya karena saya masih pemula juga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini berguna bagi kawan-kawan yang ingin belajar SAP atau mengeksplor fungsi-fungsinya. Uh, dan video yang saya buat ini saya harap sangat membantu. Saya akhiri.